Halo semuanya, selamat datang. Welcome back lagi di acara live kita malam hari ini. Dan saya coba buat yang di Facebook juga untuk dinyalakan. Selamat datang yang di Instagram. Hopefully lancar semua hari ini. Ya, Facebook nih saya lagi baru connecting. Ya, hopefully juga semuanya baik-baik saja. So, welcome semuanya. Ada Pak Yudi, ada Kak Feni. Welcome semuanya. Ada Kak Dewi, ada Kak Sapta. Welcome Ki Juli. Ada Kak Feni juga, Kak Maya, selamat datang semuanya. Ada Kak Mona, selamat mampir. So, welcome semuanya kembali lagi ke live kita pada malam hari ini. Ya, seperti biasa kita melepaskan beban emosi kita. Dan hari ini tadi session bantuin tentang kecemasan ya. Hopefully lancar-lancar semua dan baik-baik terus gitu ya. Karena paling sering banget itu kalau misalkan bicara tentang kecemasan, teman-teman, yang kemarin saya udah sempat bahas berkali-kali ya, ketakutan kalau emosinya kembali lagi itu yang pertama kali benar-benar harus dilepaskan justru adalah keinginan seseorang untuk kalau emosinya dia ingin sembuh ya, keinginan sembuh yang begitu kuatnya seringkali justru karena pengen banget sembuh malah bikin seseorang jadi malah tambah kepikiran. Nah, kepikiran itu justru malah jadi sakit gitu ya. Seringkali kayak gitu. Jadi hati-hati dengan ekspektasi dan pengharapan. Seringkali ekspektasi dan pengharapan itu ya kayak keinginan untuk sembuh yang sangat besar itu justru yang akhirnya malah bikin jadi kepikiran terus ya, karena kepikiran terus akhirnya malah jadi sakit terus kalau bicara tentang psikosomatik ya. Ada kenalan saya yang punya kecemasan yang sangat tinggi sekali ya, terkait dengan karena pengharapan dia ingin sembuhnya tuh sangat kenceng. Jadi begitu ada sakit sedikit langsung kayak drop down, emosinya semua langsung kayak pokoknya gedebruk gitu ya, jadi kayak teguling banget. Nah, justru ketika mereka turun seperti itu level energinya, energetiknya, sehingga akhirnya jadi kayak ngerjain apa-apa tuh jadi nggak enak. Ketika ngerjain apa-apa nggak enak, jadi kepikiran terus. Nah, ketika kepikiran terus, itulah yang jadi ngeganggu kesehatannya dia sebenarnya. Nah, ketika dia melepaskan semua pengharapannya terkait dengan kesembuhannya, justru malah dia sembuh total akhirnya. Jadi kita justru hilangkan dulu pengharapannya. Ini Mas Santosa Amin sharing, dulu saya begitu. Memang ini sering banget ketika kita punya kecemasan, kita berharap pengen banget sembuh. Nah, itu yang justru yang malah bikin kita jadi kayak dihantui sama keinginan kita itu. Ya justru keinginan sembuhnya itu yang malah menjatuhkan kita, yang malah bikin kita drop down. Kayak kalau orang pengen tidur, ya ini juga sering dialami sama yang insomnia. Semakin dia pengen tidur, gue pengen banget tidur, gue pengen tidur, gue harus tidur, gue harus tidur, gue harus tidur. Aduh, kenapa belum bisa tidur, belum bisa tidur, belum bisa tidur, belum bisa tidur, belum bisa tidur. Akhirnya malah jadi nggak tidur beneran, ya. Jadi kalau misalkan kita justru lepaskan pengharapan kita untuk tidur, kita jadi santai aja. Oh ya ya sudah, kalau memang bisa tidur ya syukur, nggak bisa tidur ya udah, aku coba istirahat. Jadi istirahat itu just Anda tiduran, ya, merem, tubuh Anda istirahat, recover, ya kan. Walaupun Anda nggak tidur, misalkan Anda tetap kayak masih sadar, tapi Anda mengistirahatkan diri. Nah, istirahat aja sebenarnya udah lebih dari cukup ya. Kalau misalkan Anda susah tidur, tipsnya apa? Pejamkan mata, lihat ke arah alis, ya kan. Ya, hitung aja di situ misalkan 1, 2, 3, 4, 5 apapun yang menghambat saya untuk bisa istirahat tidur dengan nyenyak, semuanya dilepaskan ya kan. Habis itu udah hembuskan. Nah, habis itu cek lagi, rasain lagi dalam diri Anda apa yang dirasakan. Kalau ada yang nggak enak, ada apa, semuanya diterima, diikhlaskan, dilepaskan. Nah, akhirnya jadi cepet tidurnya kalau misalkan kita banyak pejamkan mata terus lihat ke arah alis. Coba sekarang sederhananya teman-teman tes aja dulu. Ya, pejamkan mata, lihat ke arah alis Anda. Terus Anda tarik nafas panjang, tahan, lalu Anda hembuskan perlahan. Buangnya pelan-pelan. Nah, coba dicek lagi, pejamkan mata, lihat ke arah alis, tarik nafas panjang, tahan, ikhlaskan, lalu lepaskan, hembuskan. Apa yang dirasakan? Biasanya sih kalau kayak gitu aja, saya udah ngantuk-ngantuk deh, ya kan, udah ringan gitu. Anda ulangin ini 4 kali ya.
Putus ya? Coba tes ya. Udah belum sekarang? Coba dicek. Halo. Tes 1 2 3. Hai. Yang di Instagram udah aman belum atau hilang total? Hilang ya? Aku reconnect ya. Oh udah. Oke sip, mantap. Thank you. So lagi nyambung tadi yang di Instagram. Nah, jadi ada klien yang bilang, coach, sorry coach, saya selama session saya ngikutin aja coach ngomong apa gini. Terus walaupun saya ngerasainnya enggak, saya bilang iya, kata dia. Jadi ibaratnya dia bilang saya nggak jujur nih selama sessionnya, kata dia gitu. Nah, jadi salah satunya kalau bicara tentang session adalah kejujuran untuk diri kita sendiri sama coachnya juga. Gimana kita mau sembuh kalau misalkan kita nggak jujur gitu ya. Kan cari penyakit sendiri. Ini case-nya unik juga karena saya selama ini kan ya kayak handle berbasis asas, ya udah kalau misalkan emang belum dirasakan belum nyaman, ya kasih tahu aja belum nyaman. Bahkan saya kan nanya berkali-kali, apa yang dirasakan? Udah nyaman belum? Sudah tenang belum? Dan saya kasih selalu waktu untuk mereka menjawab gitu. Coba dicek lagi ya, udah bener-bener beres belum? Masih ada gak? Pastiin bener-bener selesai loh. Kalau nggak ada, baru kita pindah lagi ke langkah yang berikutnya. Kalau misalkan belum selesai, saya nggak akan geser ke yang lain. Ya, kalau misalkan Anda session sama saya, mungkin kan teman-teman di sini banyak yang udah session juga. Pasti ingat, saya akan selalu menanyakan dari berbagai sudut terkait dengan emosi yang sudah dilepaskan. Apakah masih ada lagi apa enggak? Kalau ada skenario begini bagaimana? Kalau ada begitu bagaimana? Apa yang bisa terjadi kalau ini begini dan kalau ini begitu? Selalu saya tanyakan secara mendetail, ya karena nomor satu, ini saya nggak nanyain persoalan Anda tuh apa, tapi saya nanyain Anda sudah merasa tenang belum? Anda sudah merasakan emosinya sudah hilang belum? Kalau belum hilang masih ada, kasih tahu aja, misalkan masih ada gitu ya, kasih tahu biar saya bisa bantuin lagi. Nah terus kayak ketika dilepaskan dicariin apa yang dirasakan, nggak ada. Oke, coba dicek lagi, beneran nggak ada? Iya nggak ada. Nah saya juga lihat indikatornya. Kalau yang pertama cerita dia nangis-nangis, ya kan? Tapi habis selesai dia udah nggak nangis lagi kan? Jadi saya lihat, oh berarti kongruen nih, karena dia udah awal baru ngomong aja langsung meluap, langsung nangis, langsung sedih ya. Terus udah dilepaskan, saya tanya lagi, inget ini lagi gimana ceritanya, apa rasanya, terus kosong, nggak ada rasanya gitu, dia bilang gitu. Nah saya lihat juga dia nggak ada nangis, nggak ada apa, jadi saya langsung ngecek ya, sesuai dengan kongruen yang ngomongin, dia bilang dia nggak ngerasain apa-apa. Dan kongruen juga dengan ngelihat di reaksi fisiknya, karena secara visual dia juga baik-baik saja. Nah cuman ketika selesai dia bilang saya berbohong selama sesi. Oh oke. Saya juga bingung yang berbohongnya di mana, di sananya apa setelah selesai sesi atau di mananya, saya juga nggak ngerti. Nah cuma ketika ada seperti ini, saya nggak menilai seseorang yang ngejudge ibaratnya dia berbohongnya di mana, karena kan dia ngomong dia berbohong. Nah cuman saya nggak tahu yang mananya gitu ya. Dan hopefully doa saya sih memang dia bisa ngerasain ketenangan lah minimal gitu ya. Dan saya juga nggak tahu ya. Dan hopefully benar-benar baik, bisa damai, bisa seru, bisa asik seperti yang di session itu dia bilang gitu. Nah jadi teman-teman, hari ini saya pengen share lebih ke arah kalau misalkan Anda suatu saat mungkin ngambil session gitu ya, atau barengan kita ngelepaskan, dikasih tahu aja misalkan emang belum dirasakan masih ada rasanya, masih nyangkut, masih ada yang nggak enak, dikasih tahu. Karena tadi juga sequence seperti itu, ketika dibilang gimana rasanya, udah nggak ada lagi, oke ya udah kita lanjutin lagi ya, kayak gitu. Nah jadi selalu kalau saya ngerjain pasti sesuai dengan langkah. Jadi kalau udah selesai di situ, baru saya akan move ke langkah yang berikutnya. Kalau saya memastikan di situ belum selesai, saya nggak akan memilih untuk maju ke langkah yang lain. Nah makanya saya selalu cek, nanyakan ke orangnya langsung. Udah beres belum? Udah sembuh belum? Udah ringan belum? Nah kalau misalkan ngisinya tidak jujur ngasih taunya, ya mungkin aja memang jadi tidak efektif sessionnya. Nah jadi salah satu hal yang terpenting adalah walaupun kita tidak perlu untuk menceritakan apa yang dirasakan, misalnya kayak kenapa kok saya bisa ngalamin itu misalnya. Saya tanya apa sih yang dirasain kak? Saya merasa saya punya, misalkan ya, ini contoh aja ngambil sembarangan, punya dosa masa lalu. Rasanya apa? Saya merasa berdosa, saya merasa bersalah, saya merasa kecewa, saya merasa jijik, saya merasa kotor. Oke ya. Nah dari situ saya akan melepaskan tuh semua emosinya.
Tapi saya nggak akan nanya, oke kamu merasa jijik, kamu emang diapain? Kemarin kamu bisa ngapain sih? Gitu. Waktu dulu tuh kamu lakukan apa? Sama siapa? Ya, terus kamu dosa apa yang kamu lakukan? Itu hal yang nggak akan saya tanyakan. Tapi saya butuh tahu yang Anda rasakan apa. Misalkan saya sedih, saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Nah, dari situ, oke, saya coba bantu di situ. Terus kita lepaskan semuanya sampai benar-benar ringan, hilang, kosong gitu ya. Nah, jadi akhirnya ketika rasa itu udah kayak clear all, bersih, ringan. Nah, itulah yang bikin jadi bisa maksimal sessionnya. Karena habis itu kita bisa next step ke step langkah yang berikutnya. Nah, tapi kalau misalkan memang semuanya berdasarkan bukan dari sebuah kejujuran atau kebohongan, ya alasannya katanya karena saya nanya coach, coachnya kayaknya yakin banget dan coach ngedorong saya ya buat ngerasain itu atau ngomongin itu. Saya bilang ya kan saya selalu bertanya apa yang dirasakan gitu. Udah oke belum? Udah sepenuhnya clear belum? Pastikan ada lagi gak? Kalau belum sepenuhnya clear kasih tahu ya. Ya kayak gitu. Nah jadi saya cuma bisa dari bertanya dari saya bisa nanyakan ke Anda, soalnya saya nggak mungkin ngerasain yang anda rasakan kan, walaupun bisa sih. Cuma maksudnya ya lebih enak kalau saya nanya dan Anda jujur gitu kan. Nah jadi kalau misalkan jujur itu akan sangat membantu sekali dalam setiap sesinya. Jadi teman-teman, kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga ada yang kayak gitu ya. Misalkan nggak enakan sama orang, saking nggak enakannya, jadi kita oke-okein aja. Nah ini hati-hati ya, terutama kalau sangat idolakan figur-figur tertentu misalnya ya, kayak kemarin pas lagi di sharing ada salah satu di grup IC yang bilang, ya ketemu Coach Reo saya jadi nggak berani cerita apa-apa nih karena sungkan kata dia. Malu kata dia gitu ya, jadi akhirnya nggak berani cerita. Karena nggak berani cerita jadi emosinya nggak selesai, dia bilang gitu. Nah tapi akhirnya untungnya dia selesaikan sendiri pas di kelas ya, karena di kelas nggak usah cerita sama saya gitu. Nah jadi private aja ya, yang one on one bisa jadi kadang-kadang mereka kayak nggak ngeluarin semua yang mereka memang pengen lepaskan. Padahal Anda bayar ya ibaratnya fee profesional untuk ngebantu ya untuk menyelesaikan persoalan Anda. Nah jujur kepada diri sendiri dan ngebantuin diri sendiri itu yang paling penting gitu ya. Jadi ketika Anda ceritain emang apa yang Anda rasakan, memang nggak harus detail ya, tapi itu akan sangat membantu sekali untuk ngeberesin semuanya kayak gitu ya. Katanya Kak Rani udah bebas dari nggak enakan, terima kasih ya. Sama-sama. Ya ini ada Mas Santosa juga tadi ya. Jadi ngerasain transisinya juga oke banget. Karena memang balik lagi ketika kita ngelepasin emosi ya itu akan membantu banget jadi ringan. Jadi kayak rasanya tuh kosong gitu. Nah terus ada juga yang bingung, coach saya nggak ngerasain apa-apa. Ini kelas kayaknya percuma deh kata dia. Jadi saya selesai kelas tuh saya nggak ngerasain apa-apa. setelah kita saya ketemu coach ya saya jadi nggak ngerasain apa-apa gitu. Jadi so buat notes juga buat teman-teman, Anda ngebayar professional fee buat saya itu adalah untuk melepaskan emosi. Ketika Anda melepaskan emosi rasanya apa? Ya nggak ada rasanya. Ya jadi rasanya ya kosong, ibaratnya kayak kalau Anda punya panci emosi, pancinya saya bantu kurasin jadi rasanya kosong. Nah rasa yang muncul adalah rasa ya kosong aja, nggak ada rasanya, jadi kayak benar-benar ya udah netral gitu. Jadi ketika kita ingat lagi kejadian-kejadian di masa lalu kita, ya rasanya kosong. Ketika kita yang tadinya bikin kita sedih, rasanya kosong, udah nggak ada rasanya lagi. Katanya Kak Wawat, hierarki atau budaya coach kadang membuat kita menahan emosi, malah buat emosi itu menjadi trauma dan harus dilepaskan. Yes, benar banget. Hierarki atau budaya ya. Jadi memang hierarki atau budaya kita kadang membuat kita menahan emosinya. Jadi emosi itu jadi bikin trauma dan harus dilepaskan. Ya setuju sekali. Ya seringkali kadang kita nyangkut dan ketika nyangkut itu ya malah jadi bukannya tambah happy, malah bikin kita jadi nggak bahagia. Jadi bisa jadi trauma ke depannya gitu ya. Jadi kesimpan ya jadi nggak nyaman kemana-mana gitu. Oke, selamat malam semuanya. Ada Kak Sulifa dari Pekalongan, ada Kak Sutar, ada Kak Dian Honoriska. Halo Kak, habis kosong tapi lega, ringan, dan enak. Yes, betul banget. Jadi rasanya ya kosong, kayak nggak ada rasanya. Itulah ketika emosinya sudah dilepaskan. Tadinya intens, rasanya kenceng banget. Habis itu kita lepaskan sampai jadi ringan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ingat masa lalu yang udah lampau bikin trauma jadi biasa aja, katanya Kak Rami, cerita nggak ada emosinya. Yes, betul sekali. Jadi kita ingat lagi, ya udah gitu aja. Nah jadi terkadang kita berusaha untuk menutupi supaya kita terlihat baik
ya, supaya kita terlihat sempurna, sehingga kita jadi tanda kutip melakukan kebohongan-kebohongan yang kayak bohong putih lah untuk hal-hal baik gitu ya. Coba dicek deh, kapan Anda melakukan kebohongan yang Anda lakukan, bohong putih atau bohong-bohong yang baik, yang sebenarnya justru itu menghambat Anda untuk meraih apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Coba diperhatikan apa yang ada dalam diri Anda terkait dengan hal ini. Kapan Anda melakukan merasa perlu untuk melakukan kebohongan, ya, bohong putih ataupun bohong-bohong lainnya yang ada dalam diri Anda, yang justru malah membuat hidup Anda menjadi tidak lebih luas, tidak lebih seru, tidak lebih asik. Dan semua hal keharusan terkait dengan hal ini yang ada dalam diri Anda, semua pemikiran, semua rasa, semua pengalaman peristiwa masa lalu, kapanpun Anda mempelajari hal ini dari semua dimensi ruang dan waktu, semua pemikiran, semua rasa dan yang terkait dengannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang ada terkait dengan hal ini yang di dalam diri Anda, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan yang ada di dalam tubuh fisik Anda, yang membuat Anda selama ini mungkin mengharuskan diri Anda untuk melakukan kebohongan-kebohongan yang justru tidak membangun dalam kehidupan Anda. Semua hal terkait dengan ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Kapanpun Anda terlalu takut untuk menyambut kenyataan, sehingga Anda harus menutupinya dengan sebuah kebohongan. Kenyataan apa tersebut yang sangat-sangat Anda jaga untuk tidak Anda ucapkan, sehingga Anda selalu melakukan kebohongan-kebohongan kecil yang Anda anggap lebih baik dan sesungguhnya tidak mencipta untuk kehidupan Anda. Semua hal terkait dengan ini, apapun yang menciptakan rasa ini dalam diri Anda dan semua pemikiran yang menghalanginya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Apa hal yang menutupi kejujuran Anda sehingga Anda begitu mencintainya dan mempertahankannya dan tidak menciptakan hal baik yang justru bisa membangun kehidupan Anda menjadi lebih luas lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini, apapun yang menghalangi Anda melepaskannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini yang ada dalam diri Anda, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan kapanpun Anda merasa bohong putih, berarti merasa bodoh, semua merasa bodoh, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, semua dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Oke, so semuanya hopefully lebih happy lagi, lebih tenang lagi, lebih asik lagi. Jadi jalanin aja kehidupannya. Gak semua hal itu mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi bukan berarti kita juga malah menutupi sesuatu karena tidak enakan misalkan, akhirnya malah jadi bikin hidup kita jadi nggak expand gitu ya. Sayang banget kan. Gimana kalau semua bisa lebih asik lagi, lebih seru lagi, dan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan Anda. So, perhatikan semuanya. Menutupi kesedihan di depan orang yang kita sayangi, apakah itu termasuk kebohongan? Tergantung, ya, Anda bisa lakukan itu juga. Ya, jadi tidak memberitahukan bukan berarti itu sedang membohongi. Ya, misalkan Anda cukup ya tidak memberitahukannya aja. Dan ya, kalau buat saya sih hal itu selama untuk hal yang baik, ya, tapi bukan digunakan untuk manipulatif atau mengambil keuntungan yang tanda kutip secara tidak baik gitu ya. Ya, aku rasa itu oke-oke aja sih. Ya, daripada kita ibaratnya misalkan ngasih tahu terus akhirnya dia jadi ikutan ini. Kayak misalnya contoh, saya dulu pernah ribut sama Steffi misalnya. Apakah semuanya saya ceritakan kepada orang tua saya?
Ya, saya nggak cerita kepada mereka juga, saya simpan sendiri aja. Karena orang tua saya tahu pun nggak bikin hidup kami juga jadi lebih happy juga, malah membebani mereka. Jadi ya ketemu mereka ya kita tampilkan diri kita yang ya baik-baik saja misalnya waktu itu kayak gitu. Nah ketika misalkan kita punya bebannya terus kita harus ceritakan semuanya ke mereka, ya mereka yang jadi terbebani. Ya mungkin Anda bisa cukup keep aja kayak gitu. Jadi kayak nggak perlu Anda langsung kasih tahu semuanya gitu. Dan mungkin aja dengan menyimpannya itu menjadi sesuatu hal yang justru lebih baik buat mereka gitu ya. Jadi nggak stres, nggak tertekan, nggak terbeban. Karena biasanya orang tua itu udah punya kekhawatirannya sendiri kan. Apalagi kalau udah berusia gitu ya. Terus ditambah harus mikirin lagi anak-anak misalkan, atau lagi misalkan cucunya banyak, wah tambah pusing ya. Jadi terkadang Anda tidak menyampaikan juga nggak apa-apa ya, apalagi terkait dengan hal yang seperti itu. Balik lagi semuanya tergantung situasi dan kondisinya masing-masing ya. Jadi ini bukan sebuah patokan, tapi ini dari pengalaman saya pribadi. Anda boleh ngikutin, Anda boleh juga tidak. Ya tapi kalau saya pribadi, kalau memang itu lebih banyak keburukannya, ya kayak bikin mereka khawatir, bikin mereka cemas, takut, ya mendingan sih ya saya simpan saja. Oke, sip. Ingin mengungkapkan beban pikiran trauma tapi orang sekitar tidak ada yang bisa memahami, itu memang nggak perlu diungkapkan, sebenarnya yang perlu dilepaskan. Jadi coba aja cari tema-tema tentang trauma, ada banyak kak, silakan ditonton ya. Videonya banyak yang sudah ada di Instagram, lebih dari 300 video kayaknya saat ini. Silakan ditonton aja.